ribuan orang bisa jadi pemimpin. Tentunya kita harus memilih memimpin yang jujur, amanah, dan kompeten. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabita Indisjawati. Apa ni? Nama kita Sally lah. S-I-L-L-Y. Dari 10 MP nomor absen 29. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja. Langsung saja, materi presentasi yaitu yang pertama, pengertian lingkungan kerja. Yang kedua, tujuan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja. 3. Unsur-unsur lingkungan kerja yang sehat. 4. Risiko lingkungan kerja yang tidak sehat. 5. Cara menjaga kebersihan di kesehatan lingkungan kerja. 6. Dokumen-dokumen pendukung. 7. Contoh kegiatan nyata menjaga kebersihan di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, nomor 8 adalah penutup. Yuk, langsung saja kita bahas materi yang pertama adalah pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah tempat di mana seseorang melakukan pekerjaan sehari-hari. Lingkungan kerja ini meliputi ruang fisik, peralatan, udara, suara, cahaya, dan suasana sosial di tempat kerja. Lingkungan kerja yang sehat dan bersih sangat penting agar aktivitas kerja berjalan dengan lancar, aman, dan produktif. Materi kedua, tujuan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja. Kenapa sih menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja itu penting? Simak berikut ini jenis-jenis dan alasannya. Yang pertama, mencegah penyakit dan infeksi. Untuk mencegah penyakit dan infeksi supaya kita tetap sehat dan tidak gampang sakit di tempat kerja. Kedua, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Karena tempat yang bersih dan rapi lebih aman buat kita semua. Ketiga, meningkatkan kenyamanan dan konsentrasi. Jadi, kita bisa kerja dengan tenang dan lebih fokus. Keempat, menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Karena kebiasaan menjaga kebersihan melatih kita untuk lebih disiplin dan peduli dengan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, kelima, meningkatkan produktivitas kerja. Karena kalau sehat dan nyaman, hasil kerja juga jadi lebih maksimal. Selanjutnya, materi yang ketiga, unsur-unsur lingkungan kerja yang sehat. Yang pertama, kebersihan ruang kerja meliputi bebas dari debu, sampah, dan kotoran. Kedua, ventilasi udara, yaitu udara harus segar dan bersirkulasi dengan baik. Ketiga, penerangan yang cukup, yaitu menghindari kelelahan mata dan kesalahan kerja. Keempat, suhu dan kelembapan ruangan meliputi tidak terlalu panas atau lembab. 5. Kebisingan yang terkontrol, yaitu agar konsentrasi kerja tetap terjaga. Ke-6. Kebersihan toilet dan fasilitas umum. Selanjutnya, materi yang keempat, risiko lingkungan kerja yang tidak sehat meliputi yang pertama, meningkatnya angka sakit pegawai. Kedua, terganggunya konsentrasi kerja. Yang ketiga, timbulnya stres kerja. Keempat, terjadinya kecelakaan kerja. Kelima, menurunnya produktivitas kerja dan kualitas kerja. Selanjutnya, materi yang kelima adalah berisi tentang cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja. Yang pertama, membersihkan meja dan alat kerja setiap hari. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, menjaga kebersihan toilet dan pantry. Keempat, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Kelima, mengatur ventilasi dan pencahayaan ruangan. Keenam, menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai prosedur. Ketujuh, melakukan kerja bakti atau piket kebersihan secara rutin. Selanjutnya masih ada materi yang keenam, yaitu dokumen-dokumen pendukung. Yang pertama, SOP atau Standard Operating Procedure Kebersihan. Kedua,
formulir piket atau jadwal kerja bakti. Ketiga, laporan inspeksi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Keempat, dokumentasi laporan kecelakaan kerja. Kelima, inventaris alat kebersihan dan APD. Selanjutnya ada materi yang ketujuh. Contoh kegiatan nyata menjaga kebersihan di lingkungan kerja. Apa aja sih isinya? Yang pertama, yaitu menyapu dan mengepel ruangan setiap hari. Kedua, membersihkan papan meja kursi atau peralatan kerja. Ketiga, menyiram tanaman di sekitar lingkungan kerja. 4. Melakukan inspeksi mingguan kebersihan. 5. Mengikuti pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Dan materi yang terakhir adalah materi yang ke-8, nilai karakter yang dikembangkan, yaitu ada disiplin, tanggung jawab, peduli lingkungan, dan kerjasama. Tidak terasa ya, kali ini presentasi sudah selesai, yaitu ada penutupnya. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab bersama atau seluruh kantor. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, pekerjaan akan lebih aman, nyaman, dan hasil kerja pun lebih maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.